Dua bersaudara Alex dan Pol Espargaro sedang menjadi buronan seperti yang pernah dialami legenda MotoGP Jorge Lorenzo beberapa tahun silam. Pol dan Alex Espargaro terkena skandal pajak yang membuatnya diburu oleh Badan Pajak Catalunya dengan lampu hijau dari Pengadilan Ekonomi Administratif Regional Catalunya. Sebagian penggemar MotoGP tentu bingung bagaimana Badan Pajak Catalunya bisa tiba-tiba memburu dua Espargaro karena menggemplang pajak. Padahal mereka berdua sudah lama tinggal di Andorra, yang notabene berada di luar yurisdiksi pemerintah Catalunya ataupun Spanyol pada umumnya. Nah, jadi entah bagaimana Badan Pajak Catalunya ini mengungkap bahwa Alex Espargaro masih berhutang pajak 586.590 euro atau 9,76 miliar rupiah. Angka tersebut juga belum ditambah dengan denda progresif dari penghasilan pribadinya dari 2014 hingga 2017. Agen pajak yang menangani masalah tersebut menemukan bukti bahwa ayah dua anak itu masih tinggal di Spanyol pada periode tersebut. Hal itu sudah dibantah keras oleh sang pembalap yang mengaku sudah tinggal di Andorra selama sekitar 10 tahun belakangan ini. Ia pun mengajukan banding mengenai sengketa ini di Central Administrative Economic Court. Hal yang sama juga dituduhkan kepada Pol Espargaro yang mengaku sudah tinggal di Andorra sejak 2014 silam. Menjadi buronan pajak pemerintah Catalunya ataupun Spanyol sangat tidak menyenangkan bagi seorang pembalap MotoGP. Jorge Lorenzo pernah sampai didatangi agen pajak di setiap Grand Prix yang diikutinya, meski ia mengaku sudah sejak lama tinggal di Lugano, Swiss. Untuknya, masalah tersebut telah diselesaikan dengan win-win solution beberapa tahun silam. Fabio Quartararo selaku pembalap utama tim Monster Energy Yamaha MotoGP kasih ancaman ke pihak Yamaha. Quartararo mengancam kalau motor Yamaha YZR M1 tunggangannya tidak kompetitif pada tes MotoGP Sepang mendatang, dirinya tidak mau memperpanjang kontrak. Saat ini, salah satu masalah yang dialami tim pabrikan Yamaha MotoGP adalah motor yang kurang bertenaga dibandingkan kompetitornya. Quartararo menjelaskan saat tes musim dingin di Sepang bulan Februari 2024 nanti, dia akan tahu bagaimana performa tunggangannya untuk musim 2024. Dan di saat itu, dia bisa mempertimbangkan soal kontraknya di tim pabrikan Yamaha MotoGP. Menanggapi hal itu, Lin Jarvis selaku Managing Director Yamaha Motor Racing mengatakan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan Yamaha agar bisa kompetitif. Sebenarnya Yamaha sudah melakukan pengujian mesin baru pada tes Misano lalu, namun mesin itu masih dianggap kurang bertenaga. Dengan begitu, Yamaha saat ini memang masih berjuang untuk mengembangkan mesin yang lebih kompetitif untuk musim depan. Lewat mesin yang kompetitif, otomatis dia bisa mempertahankan Fabio Quartararo untuk tetap membelanya di masa mendatang. Setelah event balap motor nomor 1 di dunia itu digelar di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pemerintah setempat akan menerima uang pajak hiburan. Adapun pajak hiburan MotoGP Mandalika 2023 yang akan diterima pemerintah Kabupaten Pemkab Lombok Tengah sebesar 7,9 miliar rupiah, ternyata pajak penyelenggaraan balap di sirkuit Mandalika ini jauh dari target. Bupati Lombok Tengah lalu Patul Bahri mengatakan pihaknya telah menerima surat dari pihak Mandalika Grand Prix Association atau MGPA yang meminta keringanan pajak hiburan MotoGP sebesar 15%. Dalam surat tersebut, target penjualan tiket MotoGP tidak sebanding dengan realisasi yang sebesar 39,6 miliar rupiah atau sebesar 48%. Padahal target awal penjualan tiket MotoGP Mandalika 2023 sebesar 81,65 miliar rupiah. Meski demikian, Pemkab Lombok Tengah menolak dan tetap teguh dengan besaran pajak 20%. Menurut MGPA, penjualan tiket belum dapat menutupi biaya operasional penyelenggara dan merugi. Pabrikan Italia Ducati telah dipastikan akan menjadi juara dunia MotoGP musim 2023 ini. Dengan 3 seri tersisa, hanya ada 3 pembalap yang masih memiliki peluang meraih gelar, ketiganya adalah rider Ducati. Pembalap Turin Francesco Bagnaia dikejar ketat oleh pembalap Madrid Jorge Martin dan pembalap Italia lainnya Marco Bezzecchi.
Bertarung sesama Ducati menjadi semakin menarik karena mereka dapat saling mengakses data. Di grid MotoGP ada total 8 pembalap Ducati dan semuanya dapat saling melihat informasi, tak ada rahasia di antara mereka. Bagi banyak ya ini bagus tetapi juga sulit, karena saat dirinya menemukan setup bagus yang berbeda dari pembalap di sesi berikutnya, pembalap Ducati lain pasti mencobanya. Dengan 3 seri tersisa, banyak yakini harus mampu mempertahankan diri dengan baik dari kejaran Martin, yang keduanya hanya dipisahkan oleh 13 poin. 3 seri dengan total 6 balapan memiliki poin maksimal sebanyak 111 angka. Ini akan menjadi pertarungan sangat menarik hingga final Valencia. Sangat berbeda dengan beberapa tahun silam di mana Marc Marquez sangat yakin bisa mengejar rekor Valentino Rossi tersebut. Marc Marquez yang rekornya terhenti dengan 8 gelar sejak 2019 silam, kini sedang tidak percaya diri dengan performanya di MotoGP. Bahkan meski dipastikan mengendarai motor kencang Ducati musim depan, pembalap 30 tahun ini masih belum berani sesumbar apapun. Boro-boro mengejar rekor musuh besarnya tersebut. Saat ini Marquez hanya ingin fokus memperbaiki penampilannya saat ini. Memikirkan hal tersebut hanya akan menambah beban dan tekanan besar yang sudah diterima Marquez selama beberapa musim belakangan. Target awalnya untuk bisa kembali bertarung di 5 besar, selanjutnya bertarung untuk podium. Kemudian baru memikirkan soal kemenangan balapan dan terakhir baru gelar juara dunia. Pembalap asal Spanyol tersebut tidak berencana mengakhiri karirnya bersama tim Gresini Racing musim depan. Gresini dijadikan batu loncatan untuk Marquez mencari tim yang lebih baik yang bisa membawanya ke papan atas lagi di MotoGP. Beberapa hari usai Martinator menguasai seri Thailand, Diario AS melansir bahwa Ducati Corse punya rencana memindahkan Martin ke tim pabrikan jika ia sukses menjadi juara dunia musim ini. Sementara itu, Bestia digosipkan dipindahkan ke Pramac. Lewat motosan.is pada Jumat, Bernard menyatakan bahwa Bastian ini terikat kontrak 2 musim dengan Ducati Corse. Tahun pertama ia habiskan di Ducati Lenovo Team dengan opsi lanjut pada 2024. Opsi itu akhirnya disepakati secara resmi pada 30 Agustus 2023 lalu. Bernard pun menyatakan Ducati masih bisa berubah pikiran, tetapi ia tegas akan menolak. Selain itu, memutuskan kontrak Bastian ini akan membuat Ducati tekor karena harus tanggung jawab membayarkan berbagai denda dari para sponsor pribadi juara dunia Moto2 2020 tersebut. Uniknya, Perna juga yakin bahwa membela Pramac mungkin bakal lebih menguntungkan bagi Bastian ini. Menurutnya, membela tim satelit apalagi jika dukungan teknisnya sama seperti tim pabrikan bakal mengurangi beban seorang pembalap sehingga hasil baik juga mudah diraih.